Kemudian setelah merasa cukup, akhirnya pria itu yang pertama kali melepaskannya. Kening mereka menyatu, nafas mereka dan masih dalam keadaan memejamkan mata, pria itu makin memeluk erat badan Reni seakan tidak ingin melepaskannya lagi. Jia, dia malah di tempat umum dasar, kata Tari yang sejak tadi berdiri di belakang pria itu lalu melangkah meninggalkan mereka. Ini bukan mimpi, ini nyata. Ya, sangat nyata, di mana Reni telah bersama pria yang selama ini ia cintai. Ini adalah pengalaman pertamanya. Memang selama ini ia sempat buat pria itu, dan akhirnya Reni menepati janjinya dengan memberikannya kepada pria itu. Ji, gumam Reni pelan. Maaf, pria itu melepaskan pelukannya lalu berdiri menatap Reni. Namun tiba-tiba wajah Reni berubah. Ia kembali membelalakkan kedua matanya saat baru menyadari sesuatu. Kenapa? Tanya Aji dengan suara serak. Akan tetapi Reni tidak menjawabnya. Malah masih saja menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Luh! Kenapa? Aku minta maaf, kata pria itu yang tiba-tiba merubah ekspresinya menjadi sangat datar. Sesaat menarik napas dalam-dalam lalu akhirnya ia melangkah meninggalkan Reni yang masih berdiri kaku menatap kepergiannya. Sebelum pria itu keluar, ia menyempatkan membayar bilnya di kasir depan. Thanks ya, kata pria itu lalu melangkah keluar dari kafe tersebut dengan perasaan yang tak menentu. Tersirat sebuah senyuman tipis di wajahnya saat melangkah ke parkiran dan tanpa ia sadari Reni mengikutinya dari belakang. Tunggu, kata Reni. Pria itu menghentikan langkahnya sesaat, lalu membalikkan tubuhnya. Mata Reni menyala menatapnya, lalu kemudian berlari mendekat. Aji, teriak Reni, lalu menyerangnya. Kata Reni sambil memukul-mukul dada pria itu dengan kesal. Pria itu membiarkan dipukul oleh Reni, lalu tak lama ia sendiri yang menghentikannya. Sudah ya, sakit, kata pria itu sambil memegang pundak Reni. Maaf, kata pria itu menatap Reni dengan penuh perasaan. Teriak Reni masih belum puas melampiaskan kekesalannya. Kamu kenapa? Kenapa sih lu kayak gini? Lepasin gua, Ji, kata Reni mencoba melepaskan pegangan pria itu. Lah, kenapa? Emang kalau aku kayak gini? Tanya pria itu. Reni kembali terdiam lalu menatapnya penuh kesal. Ya karena pokoknya gua nggak suka. Aku minta maaf, sungguh minta maaf, kata pria itu. Aku juga nggak tahu kenapa aku melakukannya, kata pria itu selanjutnya. Kok diam? Tanyanya lagi. Lu tuh ya, kata Reni yang tak mampu berpikir jernih saat ini. Ia sangat kesal namun dalam hatinya jujurnya, ia bahagia. Kok kamu marah? Kayak kamu baru pertama aja, kata pria itu sambil memasang ekspresi menahan senyum. Namun tiba-tiba Reni terdiam dan menunduk, membuat pria itu menatapnya mengernyit. Kamu kenapa? Reni menggelengkan kepalanya pelan. Jangan bilang, kata pria itu sesaat dan terlihat Reni mengangkat wajahnya perlahan-lahan lalu menatapnya. Jadi betul ini untuk pertama kamu? Lanjutnya sambil tersenyum jahil. Aji. Hahaha,
pria itu tertawa lalu berlari menjauh dari Reni karena gadis itu sudah gerang terhadapnya. Cie, cie. Gua benci sama lu, gua benci, kata Reni menghentikan langkahnya dan menatap pria itu dengan mata menyala. Udah, aku minta maaf, kata pria itu lalu kembali mendekat. Mau pulang bareng? Enggak, gua benci sama lu, kata Reni. Kenapa? Apa karena aku nggak pernah menghubungi kamu selama 5 tahun ini? Reni menggelengkan kepala, menjawab pertanyaan pria itu. Terus? Saat Aji terdiam mendengar pernyataan dari Reni, namun dia berusaha menjaga sikapnya dengan memasang ekspresi yang biasa. Terlihat Reni mengernyit kembali saat melihat Aji hanya tersenyum. Aku menikah, gumam Aji sambil maju selangkah mendekati Reni. Mau ngapain lu? Tanya Reni saat Aji makin mendekat. Kamu yakin aku sudah menikah? Reni menggeleng pelang tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun di hadapan Aji. Aku belum menikah, kembali Aji bergumam sambil menatap wajah Reni dengan senyuman hangat. Aku menunggumu. Bohong banget, kata Reni mencibirnya, tapi dalam hatinya ada sedikit rasa percaya dengan apa yang dikatakan oleh Aji. Nanti kamu akan tahu sendiri. Malam ini mau aku antar pulang? Tanya Aji. Sekilas Reni menggelengkan kepala menjawab pertanyaan Aji. Gua baru datang, Ji. Ngapain sendirian di sini? Tanya Aji. Nggak tahu, pengen sendiri aja. Reni menjawab sambil menatap wajah Aji dengan sendu. Lanjutnya terkejut saat tangannya dipegang oleh Aji. Yuk, aku kangen sama kamu, kata Aji menggenggam tangannya dengan lembut. Kemana? Pacaran. Udah lama aku nungguin kamu datang tahu, kata Aji lalu membalikan badan tanpa melepaskan genggamannya. Sebetulnya Aji juga bingung dengan sikapnya saat ini. Kenapa berbeda dengan sikapnya selama ini jika bersama wanita lain? Bersama Reni, ia bisa lepas. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa bersandiwara seperti biasanya jika bertemu dengan wanita lain. Bahkan baik Mita maupun Sita, Aji akui bahwa saat bertemu ia berusaha menjaga sikap. Sikap yang sebetulnya telah menjadikannya seorang pria yang dingin, pria yang cuek. Namun berbeda jika bersama Reni, seakan sifatnya yang selama ini ia kubur dalam-dalam bisa muncul kembali. Sifat yang ingin bercanda, menjahili pasangannya yang selama ini ia pendam. Ia bisa selepas ini. Kenapa ia bisa menjahili Reni? Apakah hanya Reni seorang yang mampu membuat Aji menjadi dirinya sendiri? Aji menarik nafas dalam-dalam saat menyadari perubahan pada dirinya, lalu melanjutkan langkahnya. Lu kok jadi semena-mena gini sama gua, Ji? Tanya Reni, tapi tetap mengikuti langkah Aji menuju ke mobil. Udah, yuk, ujar Aji sambil membuka pintu mobil. Ini mobil lu? Tanya Reni masih berdiri menatap Aji. Iya, jawab Aji membuat Reni mengernyit. Karena mengingat bahwa mobil ini adalah mobil yang sama yang ia lihat terparkir di rumahnya. Salah di bekas rumahnya. Ini kan mobil yang belum sempat Reni menyelesaikan ucapannya. Aji menyela. Naik aja dulu, ngobrolnya di dalam aja, kata Aji masih tersenyum, membuat Reni menarik nafas panjang. Ya udah, akhirnya gadis itu tak bisa memilih lagi dan hanya bisa mengikuti kemauan Aji yang menyuruhnya naik ke dalam mobil. Thanks, kata Aji lalu menutup pintu mobil. Kemudian melangkah ke samping kanan. Mobil Aji naik ke dalam mobil tanpa berkata-kata lagi.